Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sentosa. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Kami dari pertanian untuk mendukung IKU 1 dengan pencapaian lulusan supaya bisa bekerja di tempat yang layak dengan gaji layak, kemudian tepat waktu, kuliah bisa paling tidak 4 tahun lulus, kemudian bisa mencari meneruskan sekolah lagi atau bisa berwirausaha. Tentunya dari mulai semester pertama kita sudah mengatur atau merencanakan sistem pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan mahasiswa. Jadi di setiap angkatan itu pasti ada mahasiswa yang kompeten atau dia punya skill wirausaha. Nanti kita bekali baik itu di pembelajaran. Jadi di kurikulum kita ada wirausaha. Dan nanti di semester 4 atau 5 kita siapkan mahasiswa bisa magang, praktek lapang di luar kampus, bisa mengambil kesempatan untuk mendukung atau meningkatkan kualitas pembelajaran, skill keahlian di lapang. Dan untuk mahasiswa yang mau lanjut studi, itu kita bekali spesifik ya, misalkan mahasiswa dengan IPK tinggi, kita bimbing secara intensif ya. Kita setiap tahun mengevaluasi mana mahasiswa yang IPK-nya tinggi, kita siapkan untuk studi lanjut. Biasanya kalau mahasiswa tidak punya dana, kita berusaha mencari untuk tambahan beasiswa. Kalau dia memang tidak bisa melanjutkan studi, kita harapannya bisa mencari pekerjaan yang layak. Jadi kita harapkan pekerjaan itu sesuai bidangnya dulu. Jangan pekerjaan asal pekerjaan ya, tidak sesuai bidang pertanian. Harapan kita laporan terakhir itu mahasiswa yang barusan lulus ternyata bisa bekerja di sesuai bidangnya. Meskipun gajinya memang belum layak ya, belum sesuai dengan UMR. Jadi dengan tiga target itu kita bekali semua pada pembenahan kurikulum. Jadi kurikulum yang sekarang sudah memasukkan pembelajaran MBKM, kita mengirim mahasiswa supaya ikut kuliah di tempat lain, berharap supaya bisa menambah ilmu pengetahuan selain bidang pertanian, sehingga bekalnya nanti mereka bisa siap untuk bekerja. Itu IKU 1. Kemudian kalau IKU 2, mahasiswa bekerja di luar kampus sesuai dengan programnya Pak Menteri, itu kan ada 8 poin ya, ditambah 1 yang komcat dari kita, bela negara. Mahasiswa kita dorong untuk ikut magang. Yang paling banyak diminati MSIP itu banyak dari agribisnis. Tapi kita kan punya 2 prodi ya. Kalau agrotek memang susah karena tawaran dari MSIP itu kayaknya kurang pas di dunia eksak. Jadi banyak kita mencari sendiri kolega dari industri yang sesuai bidang agrotek. Itu untuk magang. Kalau untuk pertukaran mahasiswa, kita sudah mengirim mahasiswa kuliah di perguruan tinggi ternama seperti IPB, UGM, meskipun jumlahnya tidak banyak, bahkan bisa mengambil mata kuliah di lain prodi agrotek dan agribis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa ikut KKN tematik, biasanya di-handle oleh LPPM. Kita banyak mengirim mahasiswa, hampir separuh sudah mengikuti program tersebut. Jadi beda dengan KKN yang reguler ya. Kalau KKN tematik bertema dengan pengakuannya SKS, hampir 20 SKS. Kita membimbing mahasiswa tersebut supaya menghasilkan luaran sesuai dengan tuntutan yang ada di LPPM. Dan selain itu mahasiswa ikut pengabdian ya. Pengabdian itu bisa dari dosen yang mempunyai pendanaan, baik itu dari internal, jadi dana LPPM ataupun dana eksternal. Kebetulan kita hampir setiap tahun pasti dapat dana eksternal dan internal ya. Selain dari Dikti, dana eksternal itu bisa dari lain institusi. Kalau di agribis itu biasanya ada dari
industri-industri yang pernah kita kolaborasi untuk magang, biasanya menawarkan untuk kegiatan pengabdian. Selain itu juga mahasiswa bisa melakukan istilahnya mengajar di tempat lain ya, atau istilahnya kampus mengajar. Jadi memang tidak banyak peminatnya mahasiswa yang ikut dalam program kampus mengajar. Mereka mengajar di sekolah yang lebih rendah dari kita, SMA atau SMP. Itu sudah membagi pengalaman, pengetahuan yang kita miliki ke sekolah-sekolah yang lebih bawah. Kemudian yang lain adalah kegiatan kemanusiaan. Ini yang jarang kita lakukan ya. Karena itu mestinya proyek besar yang dihimpun oleh suatu instansi atau kegiatan atau biasanya himpunan profesi ya. Kita biasanya ikutnya di situ. Itu memang jarang. Jadi yang paling banyak adalah yang selama ini magang MSIB itu sama pertukaran. Kalau KKN hampir semua sudah mulai beralih dari reguler ke tematik. Terus yang keempat, dosen praktisi atau dosen kita yang punya kualifikasi kompetensi, hampir semua dosen di pertanian sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi, bahkan ada yang lebih dari satu ya, double. Sudah ikut kompetensi BNSP, ikut kompetensi yang lain. Nah, pengakuan kompetensi atau pelaksanaan itu didukung oleh beberapa anggaran. Kemudian kami kemarin yang ada beberapa gelombang itu kami yang didanai oleh UPN, ada juga kompetensi dosen itu didanai melalui kegiatan PKKM. Kami PKKM dapat ini tahun ketiga ya. Tahun 1, tahun kedua itu agroteknologi. Itu hampir memberangkatkan seluruh dosen yang belum punya kompetensi. Terus yang sekarang lagi berjalan ini dari agribisnis, nanti semua dosen yang belum punya sertifikasi kompetensi akan didanai melalui dana kompetensi PKKM. Sebelumnya memang ada yang dana istilahnya yang dari UPN itu untuk meningkatkan kualitas dosen juga. Yang kemarin belum dapat dana dari PKKM dari Dikti, UPN mengeluarkan dana untuk meningkatkan kualitas dosen, salah satunya juga kompetensi. Kemudian kalau dosen praktisi mengajar yang dari instansi lain, di kita alhamdulillah tahun ini pertanian dapat 27 praktisi, dan tahun-tahun sebelumnya itu masih sedikit ya, masih 4, 15. Ya, dengan berjalannya waktu, pengalaman kita untuk istilahnya berkolaborasi dengan praktisi dari industri itu sudah mulai bisa memahami kekurangan yang sebelumnya. Jadi meskipun nanti tuntutannya meningkat lagi ya, mau 60%, kami sudah ancang-ancang ke situ. Jadi kami sudah mulai mencari alumni-alumni yang punya usaha, punya jaringan untuk berkolaborasi di dunia pendidikan. Kami akan tindak lanjuti untuk kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir kerjasama ya mungkin ya. Kerjasama yang sudah kita lakukan kalau di dalam negeri sudah banyak memang. Baik dari institusi perguruan tinggi atau juga dari industri. Yang dari institusi bervariasi Pak. Dari tahun ke tahun berubah. Tahun kemarin dengan UGM sama Unila. Tahun ini kita menjalin yang intensif dengan UNS melalui program kemarin yang baru saja kami lakukan adalah pendampingan atau klinik publikasi jurnal Scopus, karena kita lemah sekali publikasinya. Kalau dengan yang lain, yang umum itu adalah dengan mengajar bersama atau kolaborasi ngajar. Jadi sebagai contoh, praktisi yang ada di Surabaya, alumni juga dari UPN, kebetulan sebagai kepala DKPP pusat Surabaya itu mengajar di kita. Kemudian kita kembali meminta slot untuk dosen supaya bisa pengabdian masyarakat dan penelitian di desa-desa binaan dari DKPP. Itu bentuk kerjasama, itu yang dari dalam. Yang lain banyak mestinya ya. Kalau dari institusi yang mungkin lebih rendah juga ada. Jadi kita
Sebenarnya nyasarnya semua yang mau berkolaborasi dengan kita. Universitas Trunojoyo meskipun sudah negeri, tapi kayaknya mungkin kualitasnya ya kita ya ajak kolaborasi untuk ngajar bersama. Sementara yang sudah jadi kalau penelitian sambil jalan. Yang keluar negeri sementara ini yang sudah jalan dengan UPM Malaysia, Universitas Putra Malaysia. Tahun kemarin sudah mengirim 1 dosen 1 mahasiswa. Tahun ini 1 dosen juga. Kebetulan kemarin kami diundang oleh UPM, selain UPM ya, juga UITM, Universitas Teknologi Mara, bahkan sudah mau untuk tanda tangan MOU dan MOA. Jadi ini progresnya lebih cepat. Kita kemarin juga ngajar di sana, sudah penelitian sedang progres. Kemudian nanti hasil warannya kami sudah publish di UPM, yang mau jalan nanti di UITM. Yang sementara yang bisa dikerjakan untuk kali ini itu progres ke depan, kita mau mengadakan kolaborasi joint degree sama double degree. Kemarin sudah ada kesepakatan kami dari UPN, kemudian Unhas sama Unsu itu mau kerjasama dengan UITM untuk jalinan peningkatan pendidikan melalui jalur double degree dan joint degree. Kami nanti akan mengirimkan mahasiswa yang kuliah di sini, kemudian sebagian kuliah di Malaysia itu dengan pengakuan bisa 2 negara atau 1 negara dengan pengalaman itu. Kami selaku pimpinan di unit selalu memberikan informasi kepada sivitas akademika ya, baik itu dosen, tendik dan mahasiswa tentang capaian atau target yang harus kita raih di setiap tahun. Yang tahun ini Pak Rektor mematok ada 66 unit ya sistem kinerja kita, yang itu kita harus capai ya, mungkin tidak bisa 100% ya, mungkin 90% kita targetkan nanti sampai triwulan 4 bisa tercapai. Cara pencapaiannya itu kalau sistem pembelajaran kita sudah mengupdate kurikulum ya, tapi kalau untuk dosen tingkat kualitas pembelajarannya kita selalu update, mendatangkan narasumber, model-model pembelajaran yang sekarang lagi harus diikuti yaitu OBE, yaitu Outcome Based Education berbasis PBL. Kita evaluasinya melalui yang dari awal mulai RPS ya, RPS yang dibangun oleh dosen sampai evaluasinya. Jadi kalau di evaluasinya belum ada PBL-nya, kita kembalikan RPS-nya, kemudian kita ingatkan. Bahkan dengan praktisi pun kita kalau mengajar bersama, kita ingatkan soal-soalnya harus berbasis PBL. Jadi tidak boleh soalnya yang model kelasnya SMA ya. Jadi kan ada tingkatan ya, pembelajaran itu untuk ngajar. Kalau untuk penelitian saya biasanya ya menghimbau dosen, selain menghimbau selalu mendorong ikut kegiatan penelitian yang didanai oleh internal maupun eksternal. Jadi selalu kami mengingatkan baik di grup WA atau surat-surat edaran, kalau capaian kita belum terpenuhi, selalu mengingatkan setengah memaksa. Dosen yang belum berkegiatan Litdimas harus mengambil kesempatan tersebut. Syukur alhamdulillah sekarang ini hampir semua dosen dapat dana dari internal, bahkan sebagian dari eksternal. Karena yang dari eksternal dikti itu sekarang kesempatannya kan berkurang. Kita hanya dapat 4 atau 5 ya. Satunya kolaborasi dengan PT lain. Bahkan yang Abdimas mungkin sedikit ya, hanya dapat 2. Mungkin itu untuk kualitas dosen. Demikian juga untuk pengabdian. Kita menghimbau untuk mensiarkan, karena animo masyarakat terhadap UPN itu dinilai ya dari proses pemaba kemarin katanya mulai turun, sehingga kita bisa memberikan promosi ke masyarakat melalui kegiatan apapun ya. Jadi bisa melalui pendidikan, bisa kalau kita kegiatan penelitian di lapang, kalau kita pengabdian di lapang, kita selalu mengajak
untuk mengenal UPN. Kita bisa berkegiatan seperti ini, mengajak mahasiswa, mengajak dosen, supaya nanti masyarakat ya akhirnya setelah mengenal, akhirnya mencintai, bahkan bisa masuk ke UPN. Mungkin itu tridharma dosen yang, kalau untuk mahasiswa, kami melalui Wadek 3, melalui BEM dan Hima-Hima selalu mengevaluasi dan memonitor kegiatan apa yang mendukung di intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Memang luaran ini menjadi target utama ya. Kalau kita pembelajaran sepertinya biasa-biasa ya. Kalau dosen mempunyai luaran tinggi, terus Scopus itu terindeks di Sinta, di Sister, itu bisa menjadi pengakuan. Bahkan di poin berapa ya, nomor di Sikoja itu ada sitasi dosen ya. Dosen yang disitasi luarannya, berapa jumlahnya, bahkan target itu sudah kami lampaui semuanya ya. Memang pertanian kan termasuk usia fakultas yang tua. Jadi dosennya, seniornya banyak di sini. Bahkan dosen yang muda itu sedikit, hanya sekitar 10 ya. Kalau seniornya itu ya sisanya senior semua. Yang dosen middle bahkan tidak ada, paling hanya 1-2, sedikit sekali. Nah, dosen yang senior kan sudah profesor. Kita punya profesor 4. Karena dengan profesor itu dia kan dituntut untuk luaran internasional dan buku. Kami menghimbau dosen yang sudah profesor memberi contoh kepada yang junior, yang baru pemula atau mau mengusulkan ke profesor, supaya memberikan advice supaya ya rajin menulis ya artikel. Bahkan kami terakhir kemarin mengundang yang profesor dari UNS itu untuk pendampingkan sampai siap publish. Kita kemarin didampingi oleh 1 profesor dan 6 asistennya yang langsung membantu intensif ya. Memang sebenarnya di LPPM itu sudah ada arah untuk membantu publikasi dosen ke Scopus, tapi saya rasa itu kurang efektif. Jadi setelah pelatihan terus lama hilang. Terus kita kelanjutannya seperti apa? Bahkan beberapa dosen yang sudah mengirim publikasi itu sering di-reject. Kita kalau di-reject terus bagaimana, itu nggak ada kelanjutannya. Jadi akhirnya kemarin kita Fakultas Pertanian mengambil inisiatif untuk mendatangkan sendiri profesor itu supaya bisa mendampingi kita sampai publish. Kemarin saya tanya ke publishernya atau editornya, bahkan beberapa dosen sudah mulai mengirim artikel di publikasi tersebut ya, di jurnal yang mau dipublish tersebut. Mungkin itu ya, selainnya ya saya menghimbau dan setengah memaksa dosen ikut di Scopus Camp-nya LPPM. Sekarang sampai ke-4 ini saya lihat dosen pertanian banyak yang ikut, tapi saya belum bisa memantau sampai sejauh mana ya progresnya sampai bisa publish ya. Hanya beberapa dosen yang publish, kurang lebih hanya 4 dah, termasuk Bu Rosida, LPPM, Pak Maruto, Bu Safira itu sudah publish. Saya sendiri di Malaysia itu karena ada kerjasama itu. Jadi memang kalau publikasi itu kalau tidak mengenal editorial board-nya, tidak mengenal pengelolanya, itu memang agak berat. Jadi harus kalau sudah punya komunikasi yang baik dengan pengelola jurnal itu memudahkan kita untuk publikasi. Tentu saja kualitas penulisannya harus dibangun dengan baik. Terus tata bahasanya bisa dikirim ke pengelola yang bisa membantu, seperti proofreading, itu wajib untuk diikuti. Ya, kami menghimbau, jadi dosen-dosen yang mendapatkan dana penelitian internal dan eksternal biasanya kan diminta luarannya ya. Jadi kami selalu mantau sampai di mana penelitiannya, jangan sampai terlambat. Nanti waktunya publish, jangan sampai terlambat untuk mengirim laporan. Biasanya itu nanti feedbacknya ke kita, berikutnya tidak dapat dana. Terima kasih dengan kesempatan kepada kami selaku bidang 1. Jadi untuk mewujudkan program mobility akademik,
Itu banyak hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah memberangkatkan yang jelas sudah real itu pada tahun 2023 sudah memberangkatkan 1 orang dosen ke Malaysia, ke Universitas UPM, dan dilakukan MOU. Kemudian tindak lanjutnya adalah penelitian bersama, riset bersama, kemudian mengajar. Jadi tidak hanya mendatangi, tetapi ada tindak lanjut setelah kembali itu dilakukan pembelajaran bersama, kemudian membawa mahasiswa juga untuk melakukan penelitian. Jadi mahasiswa tersebut kurang lebih dia 2 bulan di sana. Kalau dosen karena keterbatasan dana ya, jadi kurang lebihnya 2 minggu, tetapi tetap berinteraksi antar universitas itu, Fakultas Pertanian. Sampai saat ini masih berlanjut. Kemudian untuk tahun yang sekarang ini lebih banyak karena tahun ini sudah dicanangkan oleh universitas ke arah internasionalisasi, sehingga lebih banyak kita mengarah ke internasional. Selain nanti akan mengadakan seminar internasional yang akan dilakukan bulan September dengan 7 narasumber dari 7 negara, dari 6 negara. Juga Academic Mobility ini juga bulan April kemarin sudah memberangkatkan kurang lebih 5 dosen dari Agribis yang sudah berangkat, baik itu wakil dari S1, kemudian magister, kemudian doktor. Jadi sudah ada wakil-wakilnya ke universitas di Malaysia juga, UITM ya, pada April 2024. Itu pun sama seperti yang dilakukan pada tahun 2023, tetapi dengan dosen yang berbeda. Kalau yang 2023 itu dari dosen agrotek. Jadi kami memang karena keterbatasan dana sehingga bergantian begitu. Tetapi tetap dilaksanakan. Kemudian nanti sekitar bulan Agustus agrotek kembali dan fakultas yang memberangkatkan. Jadi masing-masing fakultas, kemudian prodi itu memberangkatkan dengan dana masing-masing. Itu nanti ke Thailand, ke Thailand. Jadi ada 2 dari Agribis dan kemudian dari agrotek itu ke PSU, Prince of Sokla Universitas, Agustus 2024 ya. Hal yang sama dilakukan, yaitu melakukan riset bersama, kemudian juga membawa mahasiswa juga untuk melakukan riset juga dan melakukan pengajaran. Itu dalam hal academic mobility. Kemudian sekarang juga ada ajang profesor. Ajang profesor itu dilakukan mungkin sama dengan fakultas lain, kurang lebihnya 6 bulan, tapi ajang profesornya mungkin dari negara yang berbeda. Kalau kami dari India, itu Dr. Siva, dan sudah berjalan 1 bulan ini. Jadi bulan Mei sudah dilaksanakan 1 bulan itu dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan perkuliahan. Itu sehingga nantinya itu dilakukan secara daring. Karena nanti beliaunya akan datang pada bulan September, bertepatan dengan kita melakukan seminar internasional. Jadi narasumber yang ajang profesor itu di bulan September itu kira-kira sekitar 1 bulan akan datang, dan kita sudah membuat rundown mulai dari 6 bulan itu, dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Nanti monggo kalau mau dilihat rundownnya bisa, sudah kita siapkan juga itu. Kemudian juga dengan kerjasama merintis kerjasama dengan perguruan tinggi dari kita sendiri. Banyak nanti di bidang 3 itu dilaksanakan juga banyak melakukan kerjasama.
dan kita memanfaatkan juga yang PMM. Nah, itu kan dari berbagai perguruan tinggi. Nah, itu kita laksanakan juga MOU. Nah, itu dan MOU itu kan tidak hanya berupa MOU tapi pelaksanaan. Artinya sudah ada tindakan. Nah, itu implementasi begitu. Kemudian juga selalu melakukan monitoring dan evaluasi begitu dalam hal berkala. Kemudian juga setelah itu kita akan ada feedback juga begitu. Jadi selalu dalam dengan dekanat begitu ya, dekanat kita selalu tiap minggu tuh melakukan evaluasi apa yang kita lakukan per bidang begitu. Jadi itu kemudian juga kami selaku dari bidang 1 pun selalu melaporkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan hambatan-hambatan. Jadi kita mencari solusi bersama begitu. Ya. Saya rasa banyak hal sih sebenarnya kalau bidang 1 ya, tapi mungkin sebagian itu yang bisa saya sampaikan. Memang ini agak banyak faktor yang membuat menurun ya, karena kita juga berhubungan dengan mahasiswa. Jadi memang kalau di Fakultas Pertanian ini spesifik. Jadi kalau untuk magang itu kita ada dua prodi ya, jadi ada agrotek dan agribis. Kalau di agribisnis ini magang memang luar biasa banyak, karena memang perguruan tinggi perusahaan-perusahaan banyak yang menerima. Kebetulan saya sebelum di sini ada di UPT Karir, sehingga memang saya tahu sendiri bahwa kalau di bidang agribis masih banyak perusahaan yang menerima, tetapi di agrotek ini spesifik memang kan karena pertanian begitu ya. Walaupun PTP yang bergerak di pertanian itu memintanya itu memang kayak DKV, kayak informatika begitu, tetapi kita juga tidak berputus asa karena kita juga berhubungan dengan alumni. Salah satu kemarin alumni kami itu bekerja di perusahaan budidaya kurma, itu juga menerima. Jadi alumni pertanian yang bekerja di bidang pertanian, perusahaan pertanian itu kita rangkul, selain kadang menjadi narasumber untuk kuliah tamu begitu. Itu pun kita juga melakukan MOU untuk magangnya anak-anak kita, baik itu prodi agribis, agrotek begitu. Dan itu sangat signifikan karena setelah selesai magang, lulus, alhamdulillah beberapa diterima bekerja begitu. Jadi banyak hasilnya lah, selain magang juga bisa mencapai IKU 1 juga begitu. Kemudian juga kita juga menggiatkan program ekstrakurikuler ya. Kalau di bidang pertanian ini banyak hal yang bisa dilakukan begitu. Kita juga terkait dengan banyak praktikum, sehingga itu bisa dijadikan bahan untuk berwirausaha juga, hasil dari produk-produknya itu. Jadi selain mendapatkan ilmu secara pertanian, goalnya yang lain juga berwirausaha. Contohnya seperti yang saya kemarin lakukan, ini ada foto-fotonya juga, baru kemarin saya lakukan. Saya mengampu mata kuliah manajemen pembibitan. Kemudian mereka mulai dari awal sampai umur, karena 1 semester, jadi kurang lebih 3 bulan merawat, mulai dari tanam sampai menjadi bibit. Nah itu hasilnya kita kumpulkan. Kebetulan kan visi misi kita itu salah satunya unggulannya produk pembibitan. Jadi jadi keinginan kita di Fakultas Pertanian tuh kalau mau cari bibit di Fakultas Pertanian UPN begitu. Jadi ada ciri khas unggulannya, sehingga adik-adik itu pembibitannya itu dikumpulkan, karena kan jadinya jadi ratusan begitu ya. Kita kasih label. Nah itu nanti
nantinya salah satunya memacu mereka untuk berwirausaha ya, mulai dari awal pembibitan sampai jual. Karena di sini juga ada agribisnya, jadi nanti bisa saling kolaborasi dari sisi tanahnya, dari sisi hama penyakitnya gitu. Yang dari hama penyakit juga bisa membuat pestisida, kemudian tanahnya itu juga begitu kan, jadi tahu kebutuhan pupuknya itu apa aja begitu. Jadi sebenarnya pertanian itu sangat menarik gitu loh, dan bisa dijadikan peluang wirausaha, walaupun sebenarnya tidak hanya lulusan pertanian yang bisa begitu ya. Menarik lah, sangat menarik. Jadi banyak hal seperti itu. Kemudian juga kita juga setiap tahun itu selalu mendatangkan stakeholder alumni, karena kita pengen tahu juga pasar yang sedang diinginkan itu apa gitu. Jadi sehingga lulusan kita akan laku ya, diterima di perusahaan-perusahaan. Jadi selalu ada revisi kurikulum yang 4 tahun itu ada kegiatan untuk, kalau sekarang itu workshop untuk kurikulum ya itu. Jadi kita selalu mengikuti tren yang ada di pasar tuh apa, sehingga nanti misalnya kalau dulu kan keluarga besar membutuhkan pepaya yang besar bentuknya karena keluarga banyak. Kalau sekarang karena keluarga sedikit, jadi kan yang dibutuhkan ya kecil-kecil gitu ya. Jadi di situ ada pelajaran genetika, ada kayak gitu-gitulah kayak gitu. Kemudian juga dari hama penyakit, kalau tanaman itu bisa tumbuh, tapi kalau terserang hama penyakit bagaimana. Jadi ada klinik, kita membuka klinik hama penyakit. Nah itu sebenarnya sih bisa untuk konsultasi. Paling tidak warga-warga di sekitar kita itu untuk pengabdian itu bisa konsultasi di bidang hama penyakit. Kemudian dari tanahnya juga, kadang kan kita di perkotaan, lahannya sempit. Jadi kita ada mata kuliah pertanian perkotaan, kayak gitu-gitulah. Jadi banyak hal, Mbak. Jadi bukan sekedar kalau pertanian itu macul gitu ya, identik sama macul. Padahal nggak begitu gitu ya. Banyak hal ya. Ya, kemudian juga supaya mahasiswa itu nyaman begitu ya. Kita juga ada di sini, selain juga ada di UPA karir, karena saya juga pernah di situ, jadi menerima juga, artinya bimbingan secara apa sih kendala-kendala mereka, banyak hal. Misalnya kayak saya bidang 1 itu kadang-kadang banyak juga dicurhatin, misalnya secara ekonomi, karena kan mereka kadang-kadang juga semester 2 gitu udah mengundurkan diri. Kenapa gitu kan? Nah, kita kasih motivasi. Jadi kita upayakan beasiswa mengarahkan begitu. Kalau yang semester atas, ini kebetulan kan kalau dosen pertanian banyak yang mendapat penelitian hibah gitu. Jadi mahasiswa bisa ikut penelitian di situ dengan dibiayai atau dibantulah untuk biaya penelitian itu begitu. Jadi itu yang salah satu beberapa lah ya yang supaya bisa meningkatkan IQ 2 itu. Jadi banyak kegiatan dan dosen-dosen selalu siap di luar jam. Kalau kami kan karena banyak praktikumnya, jadi banyak berinteraksi dengan mahasiswa begitu. Ya strateginya kita pertama kan dari hasil evaluasi, terus kita membuat bagaimana nanti ke depannya pemecahannya itu. Jadi mengidentifikasi dulu apa-apa yang menjadi permasalahan, kemudian kita mencari solusinya, kemudian menyusun rencana bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian juga kalau kami di bidang pendidikan misalnya, sebenarnya sudah berkali-kali juga
ada sarana learning, penggunaan learning ya. Tetapi untuk dosen yang senior-senior, berbeda dengan dosen muda ya, itu kita berkali-kali melakukan pelatihan begitu ya, tetapi ya kita tetap lakukan begitu. Jadi supaya tujuan dari universitas itu tercapai. Jadi penggunaan learning itu bisa benar-benar dimaksimalkan begitu ya. Kemudian juga misalnya jurnal, ya kan, jurnal sekarang kita mengarahnya ke internasional. Jadi bukan hanya Sinta 1, Sintanya, tapi kan jadi dari fakultas pun itu kita mensaranakan workshop untuk jurnal-jurnal. Jadi kemarin ini di tahun 2024 ini kita sudah melakukan, mungkin nanti di pertengahan lagi juga melakukan. Selain mungkin kan ada di LPPM juga ada begitu ya. Camp kita juga seperti itu gitu. Dan di ajang profesor itu si Dr. Siva itu beliaunya nanti juga akan mengklinik jurnal lagi begitu. Jadi dari semua sisi itu kita berdayakan karena memang kesulitan itu sangat besar ya kalau klinik kalau jurnal internasional. Kita lama nunggu, taunya nanti di reject begitu. Tapi ya insya Allah lah kita akan terus melakukan pendampingan dari segala sisi itu. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah dulu karena tahun lalu kami Fakultas Pertanian serapannya 100%. Ya. Nah, strategi yang saya gunakan adalah yang pertama itu semua kegiatan itu saya daftar dulu, saya buat list ya. Kemudian saya ranking prioritas mana-mana yang harus dilaksanakan dulu, juga sesuai dengan jadwalnya, kan sudah ada jadwal-jadwalnya bulan apa seperti itu. Nah kemudian nggak mungkin kan saya mengerjakan semua tugas itu sendiri, buat Dek 1 juga nggak mungkin, sehingga saya membuat PIC. PIC itu saya ambil dari dosen-dosen muda yang kegiatannya belum banyak. Jadi semua dosen muda saya kumpulkan, kemudian tugas itu saya bagi-bagi ke mereka. Yang kira-kira mampu di mana, semua saya bagi menjadi PIC dari semua kegiatan fakultas. Nah, ketika sudah dibuat PIC, kemudian mereka saya beri jadwal dari kapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan. Jadi biasanya saya beri maksimal kalian harus mengerjakannya bulan ini karena bulan sekian harus sudah PJK seperti itu ya. Nah mereka saya beri jadwal. Nah kemudian 1 atau 2 bulan sebelumnya mereka sudah harus mulai bergerak. Biasanya saya tinggal gini, Mbak siapa atau Bu siapa, gimana persiapanmu untuk kegiatan ini misalnya kayak gitu. Nah mereka kemudian mulai yang pertama dilakukan tentunya membuat surat tugas, membuat kepanitiaan, membuat surat tugas seperti itu. Nah, mereka mulai bergerak. Saya tinggal memantau. Oh bulan ini kegiatannya ini, nanti PIC-nya ini. Nah, orang-orang ini PIC ini yang kemudian saya pantau terus. Sudah sampai mana persiapanmu seperti itu ya. Nah, biasanya mereka kemudian mulai mengumpulkan teman-temannya, membuat panitia kecil. Biasanya saya arahkan panitianya jangan banyak-banyak. Kan kemarin ada aturan 10% gitu ya. Kalau misalnya itu seminar, panitianya 10% dari peserta misalnya, sehingga mereka mulai membentuk kepanitiaan, kemudian mengajukan surat tugas ke Budekan. Nah kan dengan surat tugas ini kan lumayan, mereka nanti bisa menggunakannya untuk remun kan. Nah, mereka seneng karena bisa punya surat tugas yang itu bisa nanti menambah remunnya. Nah itu dari situ kemudian saya tinggal mendampingi, mengawasi sudah sampai mana persiapannya. Misalnya nanti di situ ada kegiatan yang harus mengundang narasumber. Narasumbernya siapa? Kapan bisanya? Pokoknya pelaksanaannya tidak boleh lebih dari bulan ini. Saya bilang begitu biasanya. Cek itu jadwalnya, kapan itu PJK. Nah, dengan saya menyerahkan tugas-tugas itu ke PIC, saya tidak berat. Sehingga semua kegiatan itu sudah bisa berjalan sesuai dengan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan timelinenya, sehingga saya enak. Seperti Wadek 1 enak, Wadek 2 enak, Wadek 3 enak. Meskipun itu juga di mahasiswa BEM itu kan punya kegiatan sendiri juga. Nah, tapi kita tidak membiarkan begitu saja. Saya pasti menaruh PIC dosen
yang mendampingi mahasiswa. Karena kalau mahasiswa dibiarkan lepas, kadang-kadang mereka nggak tahu kalau ternyata harus PJK bulan ini. Mereka kan kegiatannya juga dibagi-bagi ya bulan ini. Nah, kadang-kadang mereka lewat seperti itu. Tapi supaya nggak lewat, saya biasanya menaruh PIC, sehingga PIC-nya akan mengingatkan, nah ini harus ini. Nah itu dengan begitu saya lebih enak, karena saya tinggal ngecek saja. Saya tidak melakukan sendiri, dan teman-teman juga senang karena dapat surat tugas yang bisa dipakai untuk remun. Karena mereka kan bisa gini, saya PIC di kegiatan ini, tapi saya juga anggota panitia di kegiatan ini. Nah itu membuat mereka kan lumayan dapat surat tugas yang bisa digunakan untuk remun. Itu yang utama yang saya lakukan. Tapi tentunya juga saya akan melihat kan, menganalisis kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu oh ini kok kurang pas, kurang bermanfaat. Nah kalau ketika ada perubahan bisa merubah ini akun dan sebagainya, itu mulai saya tata lagi, misalnya seperti itu yang utama seperti itu. Ya, memang yang banyak itu pasti yang akademik ya, karena akademik itu utama. Dan namanya juga fakultas ya, jadi kegiatan-kegiatan seperti seminar internasional itu cukup besar. Kemudian akademik mobility saat ini, karena kita harus internasionalisasi. Tahun lalu kita hanya mengirimkan 1, tahun ini kita akan mengirimkan 2 orang mahasiswa dan 2 orang dosen. Tahun lalu hanya 1 dosen, 1 mahasiswa. Tahun ini kita mengirimkan 2 dosen dan 2 mahasiswa gitu. Kemudian kayak bantuan penelitian gitu ya, itu juga cukup banyak. Pemeliharaan juga pasti banyak ya, karena Fakultas Pertanian ini kan sudah agak lama, sudah agak tua ya, jadi pintunya sudah rusak, itu kemudian AC-nya sudah mulai panas dan sebagainya. Itu pemeliharaan itu juga cukup besar seperti itu. Ya, kalau urutannya yaitu tadi akademik ya, terus kemudian pemeliharaan, kemudian mahasiswa itu juga cukup besar dananya, karena mereka berkegiatan seminar nasional, keilmuan, kuliah tamu keilmuan, kewirausahaan seperti itu. Kemudian mereka juga ada yang magang yang dibiayai fakultas, ada itu. Kalau biasanya kan magang mencari dana MSIB dan sebagainya, tapi kita ada magang yang kita anggarkan dari anggaran fakultas, melihat nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak diterima, karena kan tidak semua diterima MSIB. Nah itu nanti yang kira-kira tidak diterima di MSIB itu kita danai, meskipun tentu dananya tidak sebesar yang di MSIB seperti itu. Difasilitasi dari fakultas. Iya, difasilitasi dari fakultas, tapi ya dengan dana secukupnya lah seperti itu. Ya memang kemarin cukup rumit membuatnya, saya ikut membuat, tetapi memang itu bagus untuk melihat kinerja dari masing-masing dosen gitu ya, dan itu pasti nanti akan dikaitkan dengan DP3-nya, kinerjanya seperti itu ya, sehingga kita bisa melihat apakah dosen ini memang kinerjanya memang benar-benar bagus, kemudian dilihat juga dengan integritasnya, dengan kegiatannya sehari-hari, kedisiplinannya dan sebagainya, apakah sesuai gitu loh antara absennya dengan kinerjanya. Kan kadang-kadang absennya tinggi tapi kinerjanya nggak jelas itu, atau bahkan ada teman-teman itu yang kinerjanya bagus tapi lupa absen, Mbak, sering itu. Nah itu juga ya, kita mungkin bisa melihat SKP yang baru ini itu semoga nanti bisa menggambarkan kinerja dari dosen-dosen ini ya, seperti itu harapan saya. Memang saya kira itu bagus ya. Iya. Barangkali bisa memberikan respon gitu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbaknya. Pada dasarnya kita itu merupakan bagian dari fakultas. Jadi kalaupun sudah ada kontrak kinerja, itu adalah semacam perjanjian hati gitu ya. Jadi apa yang sudah dikontrakkan itu adalah juga tanggung jawab kita. Di mana dalam kontrak itu kan sudah tertulis masing-masing persentase untuk kegiatan ini sekian persen harus tercapai. Itu setiap prodi insya Allah akan komit ke arah itu, utamanya di prodi agribisnis. Namun di dalam pelaksanaannya memang kita itu banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau di program magister itu barangkali yang paling terlihat
itu adalah ketepatan lulus tepat waktu. Itu lulus tepat waktu itu presentasinya cukup bukan rendah ya. Tepat waktu barangkali tercapainya 50%. Ya, jadi itu bisa dikatakan agak rendah barangkali ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena S2 kita itu mahasiswanya itu masih didominasi oleh orang yang bekerja. Nah, sehingga orang yang bekerja ini apalagi di dinas lapangan, penyuluh pertanian lapangan, itu sebagian besar mereka kesulitan memanage waktu. Ya. Sehingga target kita itu seringkali kalah dengan programnya dia sendiri. Itu kendala kita. Jadi kami berusaha memang setiap promosi itu mencoba untuk supaya ini tidak kita bisa ngangkat begitu ya. Itu mencari pangsa yang fresh graduate, jadi yang belum bekerja lah, sehingga itu nanti sekarang sudah mulai banyak untuk yang tahun 2023 ini ada sekitar 7. Kalau dulu tuh full orang yang bekerja. Ya, sekarang terus alhamdulillah yang daftar baru ini lebih banyak lagi. Ya, insya Allah itu nanti kami sih berharapnya bisa ngangkat itu. Lulus tepat waktunya. Untuk lulus tepat waktu, karena itu PR. PR berarti. Ini kebetulan untuk S2 ini sudah unggul. Iya, sama dengan S1. Sudah unggul, kegiatannya mungkin ya kita banyak, sama termak lebih banyak S1 karena S1 memang programnya itu program yang luar biasa banyak ya, termasuk dari Dikti. S2 kan jarang, misalnya PKM nggak ada, kemudian penawaran program seperti PKKM gitu ya nggak ada. Jadi memang S1 kegiatannya luar biasa banyak. Kalau kita implementasinya ya melaksanakan apa yang sudah kita programkan. Mungkin kalau karena kita sudah unggul, sudah terakreditasi internasional FIBA gitu kan, sudah kita FIBA dulu baru disetarakan ke unggul. FIBA-nya duluan malah. Nah itu nanti tahun 26 kalau nggak salah itu sudah harus ini lagi akreditasi lagi ya. Persiapannya ke sana, iya, persiapannya ke sana, termasuk apa yang tahun ini yang sudah kita laksanakan di internasional itu ya academic mobility. Itu sudah, kemudian academic mobility kita mencoba untuk kerjasama riset, kemudian ngajar dan lain-lain. Itu sudah, itu semua S1, S2, S3 melakukan itu. Kemudian yang untuk tahun periode penerimaan mahasiswa baru ke depan itu alhamdulillah kita sudah punya porsi atau kuota ya, kuota LPDP luar negeri. Ini yang sudah tes ke agribisnis itu sebetulnya ada 2, cuma yang satu dari India, yang 2 dari Pakistan. India sama Gambia. Iya. Kalau Indianya sudah tes, sudah wawancara, Gambianya yang belum. Dia masih minta waktu lagi, ada reschedule untuk wawancara. Yang pertama-tama ya mungkin kita harus mengidentifikasi penyebabnya apa itu. Kan iya, penyebabnya kan banyak, dari SDM bisa, dari keuangan bisa, dari mana-mana gitu kan. Sehingga apa sih penyebabnya? Kalau memang itu memungkinkan bisa direvisi ya, kan RAB juga sesuai dengan RAB ada revisi ya, insya Allah itu kita sesuaikan, kita coba kalau bisa kita alihkan cari pencapaian tujuan yang ditetapkan di kontrak. Kita usahakan RAB 100% untuk mencapai IKU. Untuk kewajiban dari dosen sendiri itu kan ada kegiatan Tridharma. Tridharma itu terdiri atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi untuk dosen sendiri itu tugas dan kewajibannya tidak hanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran saja di dalam kelas, tapi juga untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya atau materi-materi perkuliahannya ataupun lain sebagainya itu dikaitkan dengan bagaimana bisa bermanfaat kepada masyarakat
di luar sana, bisa dalam kegiatan penelitian maupun dalam kegiatan pengabdian. Kan tetapi jika dikaitkan dengan kegiatan penelitian yang bereputasi, maka dosen itu dituntut untuk bisa menghasilkan sebuah kegiatan penelitian yang bisa bermanfaat untuk bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat secara real begitu. Jadi apabila dikaitkan dengan publikasi yang bereputasi, maka publikasi yang bereputasi itu kan berarti hasil tulisan yang dihasilkan oleh dosen itu juga memiliki tingkat kedalaman dan kualitas yang cukup baik atau bahkan sangat baik dibandingkan dengan artikel publikasi yang tidak terakreditasi. Jadi itu juga bisa mencerminkan dari jenis kualitas penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen tersebut. Jadi seberapa bermanfaat nanti hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen itu juga harapannya bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat melalui hasil publikasi yang ada di jurnal bereputasi gitu. Iya, di Fakultas Pertanian sendiri itu sudah beberapa kali dilakukan kegiatan pendampingan untuk mencapai kegiatan penulisan publikasi yang bereputasi. Yang terakhir itu bulan lalu, di bulan Mei, itu ada pendampingan kepada beberapa dosen untuk melakukan kegiatan publikasi ke jurnal Scopus gitu. Jadi memang arahannya sekarang dari pimpinan itu mengarahkan untuk setiap dosen untuk bisa melakukan kegiatan publikasi tidak lagi di lingkup nasional atau Sinta, tapi juga untuk bisa ke level yang lebih tinggi, yaitu ke jurnal Scopus gitu. Jadi sudah ada ya kegiatan seperti itu? Ya, sudah ada pendampingan. Oke. Untuk mahasiswa berprestasi atau mahasiswa berkegiatan di luar kampus, kebetulan saya sendiri itu juga merupakan dosen penggerak dari kegiatan MBKM. Jadi strategi yang saya lakukan untuk bisa mendorong mahasiswa itu untuk lebih banyak yang melakukan kegiatan di luar kampus melalui kegiatan MBKM, itu adalah yang pertama, saya harus bisa memotivasi mahasiswa terlebih dahulu terkait hal-hal apa saja atau keuntungan-keuntungan apa saja yang nantinya bisa diperoleh mahasiswa ketika mereka bisa melakukan kegiatan di luar kampus. Karena untuk kegiatan pembelajaran itu sebenarnya tidak bisa hanya berdasarkan teori yang berasal dari bangku perkuliahan, tapi mahasiswa juga harus bisa mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan terhadap kegiatan yang ada di luar kampus gitu. Nah, untuk bentuk kegiatannya sendiri itu kan mahasiswa berkegiatan di luar kampus itu ada banyak bentuk. Mahasiswa bisa melakukan magang, pertukaran mahasiswa, atau mungkin juga kegiatan membangun desa begitu. Jadi pertama strategi yang saya lakukan itu adalah memberikan motivasi terlebih dahulu, kemudian bisa memberikan arahan dan pandangan kepada mahasiswa bagaimana nanti mereka itu biar tidak hanya jadi mahasiswa yang kupu-kupu aja atau kuliah pulang, tapi juga bisa memperoleh lebih banyak bisa pengetahuan atau mungkin bisa memperoleh lebih banyak ilmu juga gitu, baik di dalam maupun ketika di luar. Jadi praktek teorinya ketika di luar, realitanya seperti apa, itu mungkin bisa menjadi satu pendorong bagi mahasiswa untuk mempermudah mereka mencari topik permasalahan untuk bisa diangkat ke tugas akhir juga. Untuk berprestasi sendiri itu kan ada banyak jenisnya, entah itu dari yang sisi akademik maupun yang dari sisi non-akademik. Kalau yang dari sisi akademik mungkin itu beda dari ini saya ya tadi yang di MBKM gitu ya, itu bagian dari akademik banget. Tapi kalau yang di luar itu seperti ketika mereka berkegiatan di luar kampus, ikuti kegiatan MBKM, itu mahasiswa juga masih bisa selaras dengan hal itu. Kenapa? Karena di kegiatan MBKM sendiri ketika mereka mengikuti salah satu contohnya adalah MSIB, itu di setiap skema, di setiap mitra itu pasti nanti akan terpilih beberapa mahasiswa terbaik di mana dari setiap kegiatan yang diikuti begitu. Nah, itu juga bisa memicu atau mendorong bagaimana mahasiswa itu selain bisa memperoleh pengetahuan dari luar kampus, juga bisa untuk memicu agar mereka bisa berprestasi tidak hanya di kegiatan akademik aja. Oke, jadi ada reward dari program MSIB itu ya untuk mahasiswa yang aktif seperti itu? Ya, benar. Ya, jadi sebagai seorang kaleb, kami menyiapkan suatu roadmap penelitian. Dalam roadmap penelitian tersebut,
dosen dan juga mahasiswa bisa memilih topik yang diinginkan. Jadi di roadmap penelitian itu ada 3 topik utama. Yang pertama itu adalah pengembangan komoditas unggulan, yang kedua itu tentang kelembagaan agribisnis, dan yang ketiga itu adalah tentang ketahanan pangan. Nanti dari ketiga topik tersebut itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan dan peningkatan ketahanan pangan dari petani, khususnya masyarakat pertanian gitu, petani di daerah pedesaan gitu. Yang pertama tentunya dengan menetapkan SOP atau standar operasional kegiatan di laboratorium dan menentukan mata kuliah yang mana yang ada praktikumnya dan apa yang bisa dikerjakan di laboratorium maupun kegiatan yang di lapang. Dan kita juga harus merencanakan semester depan itu ada beberapa mata kuliah dan siapa yang akan mengisi praktikum tersebut, apakah dosen yang bersangkutan atau ada asisten praktikum yang menjalankan. Tetapi dalam kegiatan tersebut tentunya akan diawasi oleh ketua laboratorium dan juga laboran. Gitu. Asisten praktikum itu bisa jadi dari mahasiswa yang telah mengampu mata kuliah tersebut gitu. Tidak harus dosen. Tidak harus dosen, tapi dia harus di screening terlebih dahulu. Minimal ada beberapa IPK-nya berapa gitu. Ada minimal IPK misalnya 3,5 dan dia juga setiap sebelum meet up atau kegiatan praktikum itu juga di training materinya seperti ini, ada modulnya juga gitu. Penyiapan modulnya. Semua modul itu sudah bisa diakses di website agribisnis gitu. Jadi harus ada kualifikasinya Iya, juga ya mahasiswa iya. tersebut. Baik. Tentunya yang pertama itu adalah peningkatan kualitas penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Jadi kita menentukan topik-topik yang memang sudah ada di roadmap penelitian, tetapi yang isu atau tren yang terkini, yang up to date. Dan yang kedua tentunya adalah peningkatan kerjasama dengan mitra, dari mitra dunia industri maupun mitra dari perguruan tinggi lain untuk bisa bekerja sama dalam hal penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sejauh ini masih perencanaan ya, karena kemarin ada yang academic mobility di Thailand maupun di Malaysia gitu. Jadi masih proposal gitu, belum end ya, belum selesai. Kepala Tata Usaha KTU kan memang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap berlangsungnya pekerjaan di fakultas, baik secara administrasi maupun di perkuliahan. Terus untuk selain itu juga mengkoordinasi atau mengkoordinir semua staf TU sehingga sesuai yang ditargetkan oleh fakultas atau rektor. Itu PTNBH itu terutama untuk menuju dengan tertib administrasi itu juga mendukung PTNBH sehingga nanti kita mudah untuk mengidentifikasi arsip-arsip yang mau kita pergunakan itu, termasuk untuk memotivasi teman-teman untuk belajar lagi, baik untuk secara soft skill itu saya kira itu juga penting sekali untuk PTPNBH. Jadi lebih ke arah pengembangan SDM-nya ya? Iya, betul. Untuk akademik sendiri kita itu misalnya untuk arsip atau apapun itu kegiatan pendidikan kita sudah mulai pakai Google Form. Jadi semua arsip itu kita scan, kemudian kita masukkan Google Drive. Kemudian untuk pendaftaran mahasiswa dan lain sebagainya itu juga langsung masuknya lewat online. Jadi kita nggak kita berusaha untuk paperless sebenarnya. Ada berkas, cuman kita meminimalisir itu semua. Jadi mulai pendaftaran apapun itu termasuk juga lab juga seperti itu. Jadi semuanya sudah kita minimalisir. Kemudian untuk buku panduan mahasiswa dan apapun itu mereka sudah mulai download. Jadi bukan lagi menggunakan kertas, kita sudah mengurangi itu semua. Jadi lebih ke arah paperless saja sih kita.
prestasi mahasiswa kita sama, mungkin dari Koorprodi menghubungi ke ke mahasiswanya, kemudian untuk berkas-berkasnya kita scan ataupun kita minta file, nanti kita masukkan ke Google Drive semua. Pengelolaan infrastruktur, jadi kalau saya sendiri pengelolaan infrastrukturnya di lab itu memang saya ada anggaran, kemudian kita misalnya ada perbaikan atau apa, kita menghubungi pihak TU ataupun pihak Koorprodi. Jadi nanti langsung dihandle, tapi lebih sering dihandle memang oleh pihak fakultas atau TU-nya sendiri. Untuk mendukung kinerja IKU sendiri, saya memang dipercaya dari pihak fakultas untuk menghandle berkas-berkas ataupun surat tugas dari kegiatan IKU itu mewakili prodi agribisnis. Jadi nanti itu ada dua, agribisnis sendiri, agrotek sendiri. Kalau IKU-nya agribis memang saya meminta data ke dosen ataupun ke Koorprodi dan ke Kabak TU. Nanti kita mengumpulkan data tersebut, kemudian kita upload juga. IKU kan memang harus masuk di Psikoja juga, kadang keterkaitannya dengan Psikoja. Jadi kita masukkan ke Google Drive. Jadi untuk meminimalisir kehilangan data memang. Baik, terima kasih. Jadi udah cukup ya Mbak, ada tambahan lagi jawabannya? Sudah, jauh sudah. Baik, terima kasih. Ya. Mbak.